dua min, yaitu maghfirah. Apa artinya maghfirah? Apa artinya maghfirah? Ampunan. Sebelum saya menyampaikan tentang yang terkait di dalam kitab Fadhailus Syuhur tentang maghfirah, untuk membuat gambaran supaya kita mudah untuk memahami. Orang yang mandi itu apakah orang yang kotor atau orang yang merasa kotor? Saya ulangi. Orang yang mau mandi, yang mandi itu apakah orang yang kotor atau orang yang merasa kotor ingin bersih? Merasa kotor pengen bersih. Kenapa? Karena tidak selamanya orang yang kotor itu mandi. Betul. Banyak orang gila. Banyak orang gila. Banyak. Kotor atau bersih? Kenapa nggak mau mandi? Tidak merasa kotor dan tidak ingin bersih. Persamaannya, yang taubat itu apakah orang yang berdosa atau orang yang merasa punya dosa ingin dapat ampunan? Saya ulangi. Orang yang taubat itu apakah orang yang berdosa, apakah orang yang merasa punya dosa ingin dapat ampunan? Kenapa? Karena tidak selamanya yang berdosa mau tobat. Yang berdosa banyak, tapi kalau dalam dirinya tidak merasa dosa, tidak akan taubat. Yang kotor banyak, tapi kalau tidak merasa kotor dan ingin bersih, tidak akan mandi. Betul? Betul? Nah, di bab Jumadil Ula ini Mim Abah menyampaikan ayat yang disampaikan pertama dalam surat Ali Imran ayat 133. Apa itu? Apa itu? Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas dan seterusnya. Di sini ada penekanan wasari'u. Segera, cepat-cepat. Kenapa diperintah segera dan cepat-cepat? Kalau menunda taubat, menunda pembersihan, itu khawatir ajal datang. Makanya taubat dan minta ampunan itu segera. Jangan menunda, ntar nunggu tua. Apakah pasti umur kita sampai tua? Nunggu besok, apakah umur kita sampai besok? Makanya kalimatnya sari'u, segera, cepat. Perintahnya dua. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segera mencari ampunan dari Tuhanmu. Satu. Yang kedua, wa jannatin, dan surga. Ada dua. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur, Abah mengutip bagaimana caranya untuk mendapatkan ampunan.
al-maghfiratu la tunalu bil istighfar wa la tahsulu bihi walakin tunalu bit taubah. Ampunan itu tidak akan diperoleh, tidak akan bisa kita dapatkan hanya kalau sebatas istighfar. Baru ampunan bisa diperoleh, didapatkan apabila dengan taubat. Tapi seseorang tidak akan bisa taubat kecuali merasa dulu. Maka salah satu bentuk cara kita merasa membaca istighfar, kita merasa salah dan ingin diampuni kesalahan kita. Makanya istighfar. Jadi bangsa motif ampunan tidak akan bisa diperoleh dengan istighfar kecuali dengan tobat. Akan tapi jangan meninggalkan istighfar, karena istighfar itu tadi merasa kotor dan ingin bersih. Taubatnya adalah mandinya. Jadi kalau baru merasa kotor bersih tidak mandi, nih, kalau merasa kotor dan ingin bersih kalau tidak mandi sampai kapanpun bersih nggak? Bersih kan? Jadi ternyata yang membuat bersih itu mandinya. Tapi seseorang tidak akan mau mandi kecuali merasa kotor dan ingin. Rasa itu ada di mana? Hati. Di sini rasa itu. Orang yang berdosa itu semua manusia berdosa. Tapi hanya orang-orang yang merasa punya dosa dan ingin dapat ampunan baru tahu kenapa mereka tidak bertobat. Apakah mereka tidak punya dosa? Banyak, tapi tidak merasa dosa, tidak merasa kotor. Karena tidak merasa kotor, tidak punya keinginan untuk bersih. Nah, terus bagaimana caranya? Istighfar dulu. Kita bersyukur di amaliyah keseharian kita ada 4 macam istighfar yang selalu kita baca. Ayo. Dalam keseharian kita mengamalkan amaliyah mursyid itu ada 4 macam istighfar yang kita baca. Yang pertama istighfar ketika mau dikerjakan. Apa? Astaghfirullahalghafur. Ketika mau dikerjakan istighfarnya apa? Astaghfirullahalghafur. Astaghfirullahal rahim. Minta ampun kepada Allah masuk lewat 2 pintu Al-Ghafur Ar-Rahim. Umumnya astagfirullahaladzim. Kenapa kita masuknya melalui Al-Ghafur Ar-Rahim? Karena yang diperlukan oleh kita bukan perlindungan tapi ampunan. Apakah cukup dengan ampunan dan kasih sayang? Al-Ghafur Ar-Rahim. Simbolnya ada di sirna rasa. Saya teringat ketika pengusaha Abah meresmikan Ghafuro yang di depan.